Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3C, kelompok 8. Di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. M. Sobri Sutino, MPD. Di sini kami akan membuat media pembelajaran siklus air. Sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Firna Winiatari dengan NIM 2301060882. Dan di sebelah saya Nabila Bintu Rahim dengan NIM 2301606096. Dan di sebelah saya Maihana Lukiani dengan NIM 23010691. Dan di samping kanan Firna, saya Alvina Dwi Eka Putri dengan NIM 2301061102. Selamat menyaksikan. pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Di sini kami memakai styrofoam bekas, kardus bekas, kertas HVS bekas, cat air, gunting, pensil, penghapus, silet, penggaris, lem tembak, spidol, double tip, dan juga ada lem kertas dan tusuk sate. Selanjutnya di sini langkah-langkah dalam pembuatannya. Kita gunting terlebih dahulu media yang akan kita gunakan. Setelah itu kita balut dengan kertas HVS bekas. Kita tempel menggunakan double tip supaya HVS-nya erat, kuat, supaya nggak kebuka. Kita tempel saja semuanya. Nah, kalau sudah ditempel, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita membuat di sini jadi sungai atau lautannya. Setelah itu kita potong-potong sesuai dengan yang sudah digaris. Selanjutnya di sini kita membuat gunung. Kita pakai di sini 3 gunung. Nah, dan ada matahari juga. Kita potong-potong sesuai dengan yang sudah digaris. Nah, setelah itu juga kita di sini membuat awan. Nah, di sini ini sebagai air terjun pada media tersebut. Kita buat pakai lem tembak. Nah, di sini tuh kita jadiin rumput-rumputnya. Nah, selanjutnya ini yang akan jadi langit-langit pada media tersebut. Nah, kita cat menggunakan cat air gunung pada medianya. Kita cat. Nah, di sini awannya kita cat juga menggunakan cat air. Setelah itu mataharinya kita juga mengecat dengan menggunakan cat air. Nah, selanjutnya kita akan menempel rumput media tersebut. Kita tempel menggunakan lem tembak. Nah, selanjutnya di sini kita membuat air pada lautan tersebut. Kita ukir-ukir. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, selanjutnya di sini kita akan menempel matahari pada medianya dan awan. Selanjutnya kita akan menempel bagian atas pada media tersebut. Kita tempel menggunakan lem tembak ya. Nah, setelah itu kita juga menempel gunung. Di sini seperti yang tadi menggunakan 3 gunung. Kalau sudah ditempel gunungnya, selanjutnya kita menaruh air terjun. Nah, di sini kita tempel juga menggunakan lem tembak, dan di sini ada juga yang menjadi pohon kelapanya dan rumput-rumput pada media tersebut. Kita juga menambahkan sedikit batu supaya kelihatan menarik. Selanjutnya pada bagian penempelan untuk daun pohon kelapanya, dan yang terakhir itu kita akan mengecat air terjun. Cara penggunaan dari media pembelajaran ini cukup mudah. Kita dapat menjelaskan pengertian dari siklus air dan proses-proses yang terjadi pada siklus air yang telah kita buat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari apa itu siklus air dan proses-proses yang terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus air. Siklus air atau yang sering disebut dengan siklus hidrologi ialah proses pergerakan air di bumi yang mencakup proses kondensasi, presipitasi, transpirasi, evaporasi, infiltrasi, dan perkolasi. Nah, siklus ini sangat penting untuk mendukung kehidupan dan mengatur iklim.
Kemudian berikut penjelasan mengenai proses-proses dari siklus air. Yang pertama yaitu proses evaporasi. Proses evaporasi adalah proses di mana air di permukaan sungai menguap ke atmosfer karena adanya panas matahari. Kemudian air yang menguap akan berubah menjadi uap air. Proses yang kedua yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi sendiri adalah proses di mana tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akarnya, kemudian mengeluarkannya kembali ke atmosfer melalui daun mereka. Proses transpirasi juga berkontribusi pada kelembaban suhu udara. Selanjutnya proses yang ketiga adalah kondensasi. Proses ini adalah uap air yang naik ke atmosfer akan dingin dan berubah kembali menjadi tetesan air, membentuk awan. Proses ini terjadi saat suhu udara menurun. Selanjutnya ada proses presepitasi. Proses ini ketika tetesan air dalam awan menjadi cukup besar, mereka jatuh kembali di bumi dalam bentuk hujan, es, ataupun salju. Selanjutnya yaitu ada namanya proses infiltrasi, yaitu air yang jatuh ke tanah dapat meresap ke dalam tanah dan bergerak melalui lapisan tanah dan batuan menuju akuifer. Kemudian air yang mengalir dari gunung akhirnya akan kembali ke lautan, di mana proses evaporasi itu akan dimulai dan siklus air akan terus berlanjut. Mungkin hanya ini saja video yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Buat